Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalvin Sasi dari Sekolah Putri Satu. Di video ini, saya ingin membuat tutorial mengenai rumus-rumus Excel yang sudah saya pelajari. Oke, di sini sudah ada mengolah data dengan menggunakan rumus matematika. Rumus matematika itu yang pertama ada sum. Sum itu digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Dan di sini sudah ada contoh tabel ya. Contoh tabel ini adalah tabel yang sudah saya pelajari sebelumnya, yang sudah saya kerjakan. Di sini saya ingin mengerjakan secara ulang. Oke, di sini sudah ada tabel daftar persediaan Laura komputer bulan Januari 2020. Di sini kita mencari persediaan untuk dijual dulu ya. Di mana persediaan untuk dijual ini adalah persediaan awal ditambah pembelian. Oke, mungkin bisa kita lihat saja ya. Benar ya, 4 tambah 7 itu 11, 10 tambah 4 itu 14. Sekarang kita ke persediaan akhir, di mana persediaan untuk dijual di persediaan akhir ini maksudnya sudah paling akhir. Setelah penjualan, sisanya itu adalah persediaan akhirnya. Jadi, persediaan untuk dijual dikurang dengan penjualan. Kita terang saja lagi. Ya, benar ya, 12 dikurang 6 adalah 6. Sekarang total penjualan. Ingat, total penjualan adalah penjualan dikali dengan harga satuan. Kita lagi. Nah, sekarang rata-rata per minggu. Rata-rata per minggu itu adalah total penjualan dibagi jumlah rata-rata per minggu. Maksudnya apa? Ini kan bulan Januari. Di bulan Januari itu ada 4 minggu. Jadi kita, karena ini per minggu, jadi kita bagi 4 saja. Dibagi 4. Kemudian kita lihat lagi. Oke, sekarang sini ada total. Kita total di total penjualan ya. Nah, baru di sini kita menggunakan rumus sum, yaitu sum 6/1 berarti kita dapat dari total penjualan. Sampai P23. Ya, ini sudah ya. Total penjualan dari semuanya adalah 83.695. Kita ke rumus yang kedua, yaitu sum if, di mana digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Di sini sudah ada tabel daftar pembelian HP Samsung Galaxy bulan Maret 2017. Nah, kita menggunakan rumus sum if. Nah, di sini ada range. Range itu apa? Range itu adalah untuk menentukan nilai yang akan diuji. Maksudnya apa? Ini nama barang. Kita jak ini saja. Kemudian kita 2. Kemudian ada kriteria. Nah, kriterianya itu kan mau kita cari Galaxy Mini. Jadi kita tulis Galaxy Mini. Bisa tulis seperti ini, yang harus sama persis seperti ininya, atau bisa hanya diklik saja seperti ini. Nah, di situ ada sum range. Sum range ini adalah jumlahnya. Nah, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nah, benar ya. Di Galaxy ini itu ada angka 3, angka 4, dan angka 7. Jadi 14. Benar. Oke, kemudian kita yang rumus ke mengolah data dengan menggunakan rumus statistik. Di sini ada 3 rumus atau fungsi. Ada fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata. Yang kedua ada fungsi max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi data dalam suatu range.
Dan yang ketiga ada fungsi min, digunakan untuk menghitung nilai terendah dalam suatu range. Di sini sudah ada tabelnya. Data nilai TTS atau penilaian tengah semester kelas 10 MIPA. Di sini sudah ada nama siswa, mata pelajarannya, dan total nilai. Kita akan langsung cari saja ya. Di total nilai ini kita menggunakan fungsi sum. Karena ini total ya, kita harus mentotalkan ini, dan ini kita cari saja sum. Kemudian kita drag ke kanan. Ya, kita enter. Karena rumusnya sama, jadi kita drag ke bawah saja. Nah, oke. Baru kita di nilai rata-rata ini kita memakai fungsi average. Nomor 1 kita di sini ya. Kita drag K61 sampai K70. Kita tuh. Nah, di sini ada rata-ratanya dari semua ini. Yang kedua kita cari lagi nomor 1 nah ini juga dari M ini sampai 70 kurung. Nah, ini totalnya. Sekarang kita mencari nilai tertinggi. Di sini ada nilai tertinggi adalah max yang digunakan. Rumusnya sama, cuma kita hanya ketikkan fungsinya saja. Max. Kemudian buka kurung, ada nomor 1 nih. Kita bisa drag ini, kemudian kita kurung. Nah, ini juga. Nah, ini benar ya. Satu lagi. Nilai tertinggi dari nilai matematika yang ada di tabel ini nama siswa ini adalah 93. Di mana nilai tertinggi itu ada di Randy. Di Randy nilai tertingginya adalah 93. Nah, di sini juga bahasa Indonesia yang 97 paling besar itu Jepria, benar ya. Sekarang kita cari nilai terendah. Terendah itu min. Ini sini. Kita cari aja min. Rumusnya sama ya, cuma tinggal ketik rumusnya saja. Enter. Kemudian ini lagi, drag lagi. Nah, nilai terendah dari nilai matematika itu ada 59, yaitu Jeffrian. 59 ini adalah nilai yang paling terendah. Dan ini juga di bahasa Indonesia 64 di Kevin. Kevin itu paling rendah. Dan untuk bahasa Inggris itu ada 57. 57 itu di bagus, paling rendah. Nah, untuk kolom ini kita biarkan saja karena memang kosong. Sekarang kita ke rumus ke yang C, mengolah data dengan menggunakan rumus finansial. Di sini ada 3 fungsi, yaitu ada fungsi PV atau present value, merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Dan yang kedua ada fungsi FV atau future value, merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada masa mendatang. Dan yang ketiga ada FMT, merupakan fungsi untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Di sini sudah ada tabel. Di sini saya akan mencontohkan PV saja, di mana itu ada present value karena memang saya hanya menjelaskan satu saja di antara tiga ini. Di sini sudah target laba tiap tahun yaitu 30 juta.
dan banyaknya periode bunga nilai investasi maksimum. TEFI itu ada rumusnya TEFI. Ada rate, Anchor, TMT, FI, dan type, di mana rate itu adalah besarnya presentasi bunga setiap periode. Yang kedua ada Anchor, jumlah periode pengembalian dalam tahun. Yang ketiga ada TMT atau nilai angsuran per periode. Dan yang keempat ada FI atau besarnya nilai pada angka jamin waktu. Yang keempat ada tipe, berisi angka 0 atau 1. 0 atau tidak ditulis artinya pembayaran dilakukan pada akhir periode. Sedangkan 1 artinya pembayaran dilakukan pada awal periode. Oke, kita kerjakan saja ya. Rate itu adalah presentasi bunga. Jadi kita klik ini. Yang kedua ada Anchor. Anchor ini adalah jumlah periode, berarti banyaknya periode. Dan yang keempat ada TMT. TMT itu adalah nilai angsuran atau target laba tiap tahun. Karena di sini FI dan tipe nggak ada, jadi kita nggak usah dimasukin saja. Oke, kita langsung di sini. Karena ini adalah min atau min sama min, kita mau merubah itu menjadi positif, jadi kita menambahkan rumus absolute. Ya, seperti ini. Karena untuk tidak meminkan ini atau jadi nanti kita akan membuat nilai ini jadi positif. Ya, kita Oke, untuk mencari bunga itu adalah didapat dari nilai investasi dikali dengan bunga. Kemudian kita absolut yang bunga saja. Supaya absolut ini untuk kita kunci ya, maksudnya. Ini bisa kita kunci atau memang seperti ini ya, jadi tidak apa-apa. Yang ketiga adalah mencari laba, di mana laba itu didapat dari target laba tiap tahun. Ini ya. Kemudian kita absolut atau kita kunci. Ya. Kemudian kita cari nilai akhir. Nilai akhir itu didapat dari ini, kita drag ke bawah saja. Ya, kemudian kita cari nilai akhir. Nilai akhirnya itu sama dengan nilai investasi dikurang dengan laba ditambah dengan bunga. Kemudian kita enter. Oke, kita drag saja. Ya, untuk nilai investasi berikutnya kita salin yang ini saja ya. Ya, kemudian kita salin. Kita dapatkan. Ya, oke. Dan untuk mengetahui pekerjaan kita salah atau tidaknya, di tahun terakhir ini, di periode 10 ini, angka nilai akhirnya itu harus 0 atau habis, karena ini merupakan investasi. Jadi nilai akhirnya itu harus 0 atau habis, begitu. Dan yang ini masih menyangkut rumus finansial. Ini ada yang keempat, ada rumus penyusutan, di mana itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada fungsi SLN atau set line method yang merupakan fungsi untuk menghitung penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus. Dan yang kedua ada fungsi SYD atau sum of years digit method, merupakan fungsi untuk menghitung penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Dan yang ketiga itu ada fungsi DDB, fungsi untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Di sini sudah ada tabelnya. Di sini saya akan mencontohkan fungsi dari SLN ya, karena ini metode garis lurus. Ini juga. Oke, sekarang kita
masuk ke rumusnya saja. Untuk mencari SLN, kita hanya saja SLN, kemudian di sini ada cost, salvage, dan life. Di mana cost itu adalah harga perolehan, salvage nilai sisa, dan life itu adalah umur ekonomis. Oke, langsung kita cari saja ya. Cost itu harga perolehan. Kemudian ada salvage nilai sisa atau nilai residu. Kemudian ada life, itu umur ekonomi. Kemudian kita drag saja. Ini kita kunci saja guys. Iya. Ini kita kunci saja ya. Kita kunci saja. Maaf. Oke, enter. Kemudian penyusutannya itu karena menggunakan kita drag saja. Sebentar. Tidak saya akumulasi penyusutan dulu saja ya. Di akumulasi penyusutan itu kita dapat dari penyusutan. Kemudian kita absolut. Kita absolut saja, dan ini ada nilai sisa. Ini kita salin dari sini, saya absolut, saya ulang, absolut, kemudian kita enter. Nah, kemudian nilai sisa itu didapat dari harga perolehan. Ini harga perolehan ini dikurang dengan harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Dimana yang kita absolut ini yang di bagian depannya. Fungsi absolut itu untuk mengunci ya. Jadi untuk ke bawahnya supaya bisa langsung di drag. Oke, untuk yang menghitung akumulasi penyusutan kedua itu sama dengan akumulasi tahun pertama ditambah dengan penyusutan di tahun kedua. Di sini ada kemudian 30 ya, 15 juta ditambah 15 juta sama dengan 30 juta. Kemudian kita drag saja. Ini juga kita drag saja. Oke. Ini sudah. Untuk mengetahui pekerjaan kita benar atau tidaknya, di nilai sisa akhir ini harus sama. Harus 10 juta juga seperti nilai sisa ini. Ini benar ya, 10 juta. Dan ini juga penyusutannya karena menggunakan metode garis lurus, jadi sama. Penyusutannya sama di setiap tahunnya atau di setiap periodenya. Oke. Baik. Masih selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.